Ya ibu-ibu, Pak Wakil nanti selesai ceramah ini dikejar ibu-ibu. Ustaz, selfie dulu Ustaz. Ulangi Ustaz, kabur dalam hatiku biar 10 kali mukamu yang kabur. Bapak-bapak berapa jari-jarinya? Berapa? 10. Cacatku itu. Masa ada jari-jari kakimu? 30. Pak, pesan Nabi, kalau engkau melihat wanita di jalan dan engkau cenderung menyukainya, kata Nabi, baliklah segera ke rumahmu, karena apa yang dimiliki di jalan persis sama yang ada di rumahmu. Tidak percaya? Kau coba periksa. Ya kata anak muda ini urusan orang tua. Kami ini laki-laki tergantung istri. Bagaimana suamimu tidak selingkuh kalau kau kasar di rumah? Coba kalau pulang suamimu kau sambut dengan baik. Assalamualaikum kakandaku Arjuna. Kata suaminya, waalaikumsalam adindaku Sri Kandi. Kata suaminya, ih makin cantik kau hari ini sayangku. Kata istri, berarti saya jelek kemarin. Begitu suamimu duduk mengeluh capek di kantor, kau peluk dengan semangat lalu kau menyanyi, bila kamu di sisiku hati rasa syahdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena pilkada, bukan Islam karena pilcaleg. Itu politisi kalau mau dipilih datang semua biar dia diundang. Begitu sudah terpilih datang tabligh akbar, tidak ada yang datang. Ada anggota DPR yang hadir-hadir nih? Ada? Nah, kau lihat-lihatlah wajahnya, pilih lagi nanti itu. Yang tidak datang jangan kau percaya, dia pembohong. Oh, kami akan jungkir balik bersama rakyat, pret. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Ibu-ibu jangan kau musuhi polisi. Kira enak hidup di Indonesia kalau tidak ada polisi. Rumahmu dirampok, anakmu diperkosa, suamimu dibunuh, siapa kau cari, Bu? Makanya jangan kau musuhi polisi. Ayo, anak muda, mobilmu hilang, motormu dirampok, siapa kau cari? Satpol PP. Ketemu. Makanya jangan musuh polisi. Pergi melapor malam-malam, Pak polisi, rumah saya dirampok. Kata Pak polisi, mohon maaf, baru kemarin bubar polisi. Ya kan? Makanya jangan musuh polisi. Ya, kita juga bisa tabligh di sini karena diizinkan polisi. Kalau tidak diizinkan polisi, biar ada wakil bupati, tidak jalan ini acara. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, kau melanggar, kau tidak lihat di rambu-rambu, saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia ya. Polisi juga jangan musuhi ulama.
Kenapa? Kalau kau mati siapa bungkus kau? Ya toh? Maka yang baik polisi jaga ulama, ulama jangan kau hina polisi. Kita bersinergi bersama menjaga kesatuan Republik Indonesia. Dan kata Allah, janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Ternyata di lapangan ini banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong. Setannya apa? Handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Setan itu, selama kau pegang handphonemu pasti kau tidak dengar saya ceramah. Hoi, hoi. Ibu-ibu yang pegang HP saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa kau yang amin? Ayo simpan handphonenya bu, simpan. Bu, ibu, lo, ibu tahu ndak perjalanan saya ke sini? Saya naik pesawat dulu ke Manado. Sampai ke Manado naik kapal kecil lagi. Sampai itu naik speed lagi ke sini. Berjam-jam, hampir mabuk. Untuk apa? Menghormati undangan Bapak Ibu sekalian. Meskipun demi Allah ibu saya tadi waktu saya telepon 5:30 pagi, apa kata ibu saya? Jangan kau pergi nak, lagi jelek cuaca. Saya bilang saya sudah janji orang. Kenapa? Saya hormati undangan Bapak Ibu sekalian. Maka tolong juga hargai perasaan saya. Simpan itu HP-mu. Woi, udah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya. Simpan. Selama ibu pegang pasti tidak dengar ceramah saya. Kita mau rekam Ustaz. Kalau ibu rekam gambarnya kabur, jelek itu kameramu. Suaranya tidak jelas. Bagaimana caranya kalau mau dengar Ustaz? Nih ada kamera saya bawa. Gambarnya bagus, suaranya jernih. Bagaimana cara nonton? Buka di YouTube. Tulis sama saya, Dasat Latif Pulau Obi. Keluarlah itu ceramahnya. Sudah itu jangan lupa like and share. Ayo serius ya, simpan handphone ya. Bisa? Woi, bisa. Tidak usah ke selfie. Nanti lihat ibu-ibu, Pak Wakil nanti selesai ceramah ini dikejar ibu-ibu. Ustaz selfie dulu Ustaz, selfie dulu. Ulangi Ustaz, kabur dalam hatiku biar 10 kali mukamu yang kabur. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bapak-bapak, berapa jari-jarinya? Berapa? 10. Cacat kok itu. Masa tidak ada jari-jari kakimu? 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum. Wahai Jibril, malaikat apa itu? Dek, wajahnya jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Ada yang mampu catat air hujan di sini? Ada. Kenapa tidak mampu? Biar banyak kalau jatuh satu-satu. Ini banyak jatuh bareng-bareng dan laju. Mana bisa dicatat? Banyak betul. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat pencatat itu, wahai malaikat, betul kau bisa catat air hujan? Ya, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung. Satu yang tidak mampu ku catat ya Muhammad. Apa itu? Ketika umatmu berkumpul di lapangan depan masjidnya Jami apa ini nenek, ya itu ya, Masjid Al Jami Kampung Buton. Ibu tahu itu Buton? Kepanjangan dari Bugis Tonji. Pak Wakil, Tonji itu artinya juga. Jadi Buton Bugis juga. Di Buton itu tanya, ada namanya Kampung Bugis. Mana asli orang Buton? Tanya di situ ada orang Bugis. Di mana-mana ketemu orang Bugis. Begitu saya di sini, ketemu orang Bugis. Teman SMP ku puda. Saya bilang, boleh hebat ini orang Bugis. Kemana-mana saya ketemu. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Ya, Masya Allah.
Nabi bertanya, betul, iya, satu yang tidak bisa kucatat. Ketika umatmu berkumpul, lalu mereka bersalawat kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat kita. Bu, orang masuk surga bukan karena tidak punya dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, maka tidak ada sinyal surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita, Nabi aja ada dosanya. Nabi Adam dosa. Apa dosanya? Makan buah khuldi. Nabi Yunus ada dosanya, pernah sangka buruk kepada Allah dalam dakwah. Nabi Nuh ada dosanya, gagal didik anaknya. Nabi Lut ada dosanya, gagal didik istrinya. Nabi itu apalagi kita. Lalu kenapa orang masuk surga? Kenapa orang masuk surga? Apa karena tidak dosa? Tidak, karena pahala kebaikannya lebih besar daripada pahala kebusukannya. Dia punya dosa, tapi dosanya kecil, lebih banyak pahalanya. Maka ketika ibu bapak mau masuk surga, perbanyak pahala kebaikanmu daripada dosamu. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang tahajud tadi malam? Pencitraan. Ayo, ada yang puasa Senin Kamis kemarin? Ada yang haji tiap tahun? Tidak ada. Bagaimana kita mau masuk surga kalau hanya berharap sholat? Bagaimana kita mau masuk surga kalau hanya berharap puasa? Bagaimana banyak pahala kita kalau hanya berharap haji? Paling haji 1-2 kali saja. Lalu kalau mau banyak amalnya, kumpul seperti ini, bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mau ajak salawat, bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu orang Obi dengan bapak-bapaknya. Bisa ibu? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam, kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo ibu, kencangkan suaramu, jangan ragu. Yuk ikut sama saya ibu. Ayo salawat bareng-bareng. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Nilainya 8,3. Ini bukan keras, inilah suara nama perempuan namanya sahdu. Suara begini yang kasih tergoda kita. Makanya ibu-ibu janda sama cewek, kalau kau ditelepon bapaknya orang jangko mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Celeda. Lagi di mana dek? Di rumah aja pakai disa. Ibu-ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak. Ayo pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, kita dengar ini orang Ogi, besar dah suaranya ya. Ayo pak, Salatu. Ayo keras-keras sana, ayo. Ala toh Rasulillah. Salatullah ala yasin. Nilainya 8,4. Mau-mau ku saya yuri. Ibu bapak diam, kita dengar ini di atas bos-bos. Jangan enak-enak di sini dari suaranya. Ayo Pak Wakil, jangan mempermalukan pejabat. Ayo salawat ya. Pak tentara, Pak polisi. Ayo. Nah, sholat. Lowet, ini mau poligami, friend. Ayo, semua. Salamullah ala yasin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hari yang lalu saya diundang pergi ceramah di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Saya berangkat jam 8 pagi, terbang naik pesawat pribadi, private jet namanya. Sampai jam 9 sudah itu ceramah, khotbah Jumat, sudah makan siang, ceramah sedikit lagi, pulang jam 2 sore siang. Sampai di Makassar belum jam 4. Ternyata tanpa sepengetahuan saya ada semut ikut di kantongku.
Waktu saya simpan itu bajuku di kamar, keluar itu semut yang ikut di kantong. Pidato di tamannya semut. Sama-samanya semut dia pidato, keluar itu dari sini. Saudara-saudara sekalian bangsa semut, baru saja saya datang dari Kalimantan Selatan, Batu Licin. Dia bilang semut yang lain, jam berapa kau pergi Mas Bro? Dia bilang, tadi pagi, jam 8. Jam 4 kau ada lagi di sini. Kau diam tuh, ini ada di depan. Tidak masuk di akal. Mana bisa kau pagi ke sana, sore ada kau lagi di sini, baru kau keluar diinjak kau mobil PT-PT. Apa di sini PT-PT? Angkot. Bagaimana caranya? Baru kau keluar jalan raya, diinjak kau, dilindas kau mobil. Tidak mungkin masuk akal. Kata semut yang ikut di kantongku, betul kalau itu yang kau bilang. Tapi ini bukan saya yang jalan. Saya sembunyi di kantongnya Ustadz Das'ad. Dari rumahnya dia naik pesawat, dari rumahnya ke bandara naik mobil, dari bandara ke Kalimantan naik pesawat. Begitu juga pulang. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongnya, tapi betul saya pulang dari Kalimantan. Iya toh? Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Masuk. Kalau ini jalan mesti semut, tidak mungkin dia bisa tinggalkan Sulawesi. Tapi siapa yang jalan? Das'ad Latif, dia numpang di kantong ini. Begitu mestinya kita memaknai Isra dan Mi'raj. Bukan Nabi yang berkehendak, tapi Allah yang berkehendak. Kalau Allah yang berkehendak, sesuatu tidak masuk akal, segalanya bisa terjadi. Kenapa orang-orang Arab waktu itu tidak percaya? Karena mereka tidak yakin Muhammad berangkat dari Mekah malam, lalu pulang lagi malam. Karena pada saat itu ayat Quran menjelaskan, pada saat itu orang perjalanan waktu itu dari Mekah ke Palestina, kendaraan paling cepat naik kuda. Tidak ada lagi, paling cepat sudah itu kuda. Berapa waktu yang diperlukan? 1 bulan kesananya, pulangnya 1 bulan, 2 bulan PP. Sementara Nabi tidak cukup 1 malam. Adik-adik tahu yang namanya 1 malam? Kau tahu namanya 1 malam? Ada, saya kasih buah dia. Sini. Cepat. Ayo. Masa anak kulobi begitu pemalu? Sini. Mau salah atau tidak? Sini, naik. Cepat. Sini. Ya, sini. Yuk. Ya. Sini deh, sini ya. Ya. Cepat. Ya. Ini manis ini, insyaallah jadi hafisan nanti nih. Ya. Siapa namamu nak? Nur Safa. Nur Safa, siapa namanya neneknya Ustadz Das'ad? Kalau gitu saya tanya lagi, apa cerita, apa kisah yang kita cerita hari ini? Kisah apa? Ayo, jawab ini. Ayo, apa namanya? Habis waktu. Sudahlah. Kau dapat hadiah. Beda uang Ustadz dengan uang Kapolsek. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek masih jomblo. Ibu-ibu yang punya gadis silahkan mendaftar. Melalui saya yang seleksi. Kalau baik saya ambil. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kejadian waktu itu tidak masuk di akal. Kenapa? Nabi bilang, wahai bangsa Arab, penduduk Mekah, ayuhan nas, manusia, baru saja saya pulang dari Palestina. Jam berapa kau pergi Muhammad? Tadi malam. Ada kau lagi di sini pagi? Iya. Abu Jahal berkata, wahai orang-orang Mekah, inikah Muhammad yang kau percaya sebagai Nabi? Ternyata dia gila, pembohong. Katanya dari Palestina tadi malam. Tak masuk di akal. Karena memang waktu itu 2 bulan PP. Nabi bilang, saya datang 1/3 malam saja. Akhir, dia tidak mengatakan, Al-Quran tidak mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan 1 malam. Namanya 1 malam, maghrib sampai subuh. Tapi Al-Quran mengatakan Laila.
Apa itu Lailah? Sebagian malam saja, tidak cukup satu malam. Maka Anda percaya. Memang kalau Nabi yang jalan tidak mungkin, tapi siapa yang jalan? Allah Subhanahu wa taala memperjalankannya. Makanya disebut dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Mana ini maksud memperjalankan? Memperjalankan berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Namanya diundang, namanya dijemput, maka segala fasilitas yang mengundang adalah fasilitasnya. Saya diundang PT Obi, maka siapa yang tanggung selama perjalanan saya? Mulai dari transportasi, makan, penginapan, amplop, tentu dengan isinya. Siapa yang tanggung? Siapa? PT Obi ini, Arita. Karena kalau saya, Ustaz datang ke ceramah di Pulau Obina, kau beli tiket sendiri, enak no. Siapa yang ngundang saya? Harita. Maka yang tanggung Harita. Bersyukur kita ada perusahaan Harita di tempat ini. Karena kalau tidak ada, tidak mungkin dasar latih sampai di sini. Ada lagi di bawah uang 150 juta satu masjid, 3 masjid 450 juta. Mudah-mudahan tahun depan bukan 150, tapi dia bawa lagi 500 juta. Amin. Kecil 500 juta buat perusahaan Harita, kecil. Maka kejadian Isra Mi'raj ini ujian keimanan buat kita. You mau percayakah Nabi jalan atau tidak? Alhamdulillah dengan contoh yang saya kasih tadi, tidak mungkin semut bisa ke Kalimantan dalam waktu beberapa jam kalau dia mau jalan, tapi bisa masuk akal. Bukan dia semut yang jalan, das atlatif dia sembunyi di kantongnya. Iya toh? Nah, dua, kenapa Nabi diisrakan? Kenapa? Dalam Islam ada disebut tahun duka cita, ya, tahun duka cita. Sebelumnya ada disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada gajah nyerang pada tahun lahirnya Nabi. Itulah sebabnya diperkenalkan dulu kita, anak-anak saya seperti saya, mamaku, nenek-nenek dulu, ibu-ibu dulu, memperkenalkan sejarah maulid melalui anaknya dengan lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Itu kalau lagu maulid. Kalau lagu Isra Mi'raj, lain lagi lagu Kasidannya ibu saya. Apa lagunya? 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dulu ibu-ibu lagunya. Apa sekarang lagunya ibu-ibu? Putar ke kiri, putar ke kanan, tomok beleng-beleng. Apa itu? Putar ke kiri, nona. Putar ke kanan. Apa putar kiri kanan, kiri kanan? Ini semua ini pelakunya ini. Katanya majelis taklim, katanya rajin pengajian, bajunya pakai jilbab, tapi jilbabnya sempit, olahraganya di depan suaminya orang, depan kantor camat, 1, ibu-ibu di depan 2, bapak-bapak di belakang 3. Salatullah salamullah, ayo di belakang, ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kenapa disebut tahun duka cita? Ada 2 orang yang wafat pada tahun yang sama, yang sangat mencintai dan dicintai Nabi. 1 kakek beliau Abdul Muttalib, 2 istri Khadijah. Meninggal istri Nabi, duka bu, sedih ditinggal istri. Akhirnya Nabi bersabda, barang siapa seorang istri meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, itu ciri-ciri istri penghuni sorga. Saya ulang, seorang istri meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikan istrinya, itu ciri-ciri istri penghuni sorga. Jadi kalau besok-besok ibu lebih dulu meninggal, lalu suami ibu
istri saya meninggal, kenapa bukain tetangga? Meskipun dia gendut tapi ku sayang ya Allah. Itu ciri-ciri penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suaminya masuk kamar berteriak merdeka. Penghuni neraka itu perempuan begitu. Ada begitu di sini? Suka ancam-ancam istri suaminya. Ada? Tidak ada, kau itu semua. Ancam-ancam suamimu. Kau kira enak jadi suami? Hoi. Ini semua ini suka maki-maki suaminya. Bu, dengar, biar hitam jidatmu sholat, tahajud kau tiap malam, zikir kau tiap hari, satu hari satu juz, jilbabmu besar, Senin Kamis kau puasa, tapi kau suka maki suamimu, kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak dapat. Tenang kau Pak, saya bela kau hari ini, karena kau selama ini takut sama istrimu. Hei, hei, kira enak jadi suami? Dia pergi melaut, dan dia pikir itu tenggelam, meskipun cuaca tidak meyakinkan untuk selamat, dia terpaksa dia pergi melaut, terpaksa dia pergi ke sawah, terpaksa dia pergi ngutang. Untuk apa? Supaya istrinya bisa masak, supaya istrinya bisa pakai baju baru. Kau kira itu suamimu tidak malu kalau kau pulang kampung tidak pakai baju baru? Malu itu. Kau jangan suka mulu. Ini pelakunya sering. Lain kali kita bahas itu, lain kali ya. Nah, akhirnya dalam keadaan duka Nabi ditinggal istri, Allah perintahkan, Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad, saya mau hibur dia. Hiburannya kemana? Bukan ke Ancol, bukan ke Jakarta, bukan ke Malaysia, bukan ke Singapura. Hiburannya apa? Ketemu dengan Allah. Ibu diundang sama Pak Wakil Bupati ke kantor Bupati, pasti ibu senang. Padahal Wakil Bupati ada pensiunnya, ada hilang jabatannya, tidak terpilih lagi. Saya diundang ke Istana Wakil Presiden, waktu itu Pak Yusuf Kalla diundang. Itu undangan saya Pak, merasa saya sangat terhormat. Undangan saya langsung saya bawa pulang kampung, saya kasih lihat semua sepupuku di kampung. Dia koin sepupumu. Senang. Gimana kalau Allah yang undang? Maka Allah menjemput Rasulullah melalui malaikat Jibril pakai kendaraan burak. Lalu Nabi mulai diperjalankan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Bertanya orang cerdas, kenapa mesti ke Palestina? Kalau mau naik ke langit kan boleh dari Makkah langsung ke langit, boleh kan? Kenapa mesti ke Palestina? Seperti pejabat kita selalu bikin baca perjalanan dinas, tidak ada perjalanannya tapi ada SPJ-nya, tanda tangan. Penjalanan palsu. Kalian kau dengar ini ya, pegawai-pegawai negeri yang suka bikin SPJ palsu, kau nanti mati disuruh masuk neraka, kau jalan-jalan neraka sih. Ada begitu di sini? Ada. Nah, akhirnya mulailah Nabi diperjalankan. Untuk apa kata Allah? Allah jawab pertanyaan itu, kenapa mesti ke Palestina? Kan boleh dari Makkah langsung ke langit. Allah jawab dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Karena memang Allah perlihatkan beberapa perumpamaan. Apa itu perumpamannya? Satu, Nabi melihat ada manusia menanam biji. Tahu biji bu? Anggaplah biji mangga, dia tanam. Misal ini bu, biji mangga dia tanam kayak tawas. Tahu tawas? Kau tahu karena kau pakai tuh. Ya kan? Dia tanam. Hebatnya dia tanam begini bu, langsung muncul berbuah pada saat itu. Hebatnya lagi bu, dipetik buahnya, muncul buah baru. Petik lagi, muncul buah baru. Tanam, berbuah, langsung panen. Masya Allah. Ada begitu di sini? Ada? Tanam, langsung panen. Di kampungku, tanam, gagal panen. Tanam, langsung panen. Nabi tentu heran. Jibril, siapa itu Jibril? Kata Jibril, itulah umatmu yang mengisi celengan tadi yang beredar, yang untuk pembangunan masjid.
mereka yang rajin sedekah. Itu yang ngisi celengan tadi, ibu sudah dapat lahan itu langsung tumbuh. Maka adik-adik yang tadi yang belum isi, edarkan kembali. Woi. Ketika kalian mau nyumbang, itu setan bujuk kamu. Nggak usah, masa 1000 bikin malu-malu, masa setan itu supaya kau tidak nyumbang. Nyumbang mau 1000, 10.000, 100 rupiah itu sumbangan. Tentu beda ketika ibu menyumbang 50.000, menyumbang 10.000 dengan 100.000-nya wakil bupati. Tentu beda sumbangannya ibu yang cuma 10.000 dengan 100.000-nya Pak Latif, orang dari Harita. Karena bisa jadi ibu yang 10.000 betul-betul uang ibu, sementara uangnya kalau wakil bupati bukan uangnya tapi uangnya pemborong. Ayo, tenang kok, saya kasih juga ini wakil bupati. Kapan lagi? Hei, jangan kau terlalu pelit. Ini yang banyak emasnya ini kulihat di depan. Kalau kau meninggal siapa yang pakai itu emasmu? Anak. Bukan, siapa? Istri kedua. Pasti kawin lagi suamimu. Daripada dia pakai istri kedua, lebih baik kau buka, sumbangkan di masjid. Nah, ini 10 gram. Jadikan saja 5 gram, 5 gramnya sumbang ke masjid. Itu insya Allah melindungi kamu di kubur. Hei, bapak-bapak, jangan terlalu pelit. Ada anggota DPR di sini? Ada? Jangan pelit, Pak. Jangan pelit. Mana ketua tadi itu yang temani saya? Mana dia? Jangan pelit. Demi Allah, tidak ada orang senang orang pelit. Saya tanya, bapak-bapak senang tetangga yang pelit atau dermawan? Karena menantu yang pelit atau dermawan? Karena wakil bupati yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Jangan aku di rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Jelek itu pelit. Maka hikmah pertama, ayo bangun ini masjid. Bangun masjid kita. Malu orang-orang sini kalau bertahun-tahun masjidmu tidak jadi. Jangan berharap sama bupati, jangan berharap terus sama perusahaan. Bagaimana kau miskin karena kau pelit? Tidak ada orang bangkrut dan tidak ada orang miskin kalau dia dermawan. Carikan saya di pulau ini yang bangkrut dan miskin karena dia dermawan. Tolong carikan saya. Tidak ada. Tidak mungkin Allah kasih bangkrut orang yang selalu dermawan. Tidak mungkin Allah memberikan musibah bagi mereka yang dermawan. Ayo. Kalau ibu tidak mampu 1 juta, ya 100.000. Tidak mampu 100.000, ya 500 rupiah. Kali setiap hari, kali setiap minggu. Insya Allah jadi masjid kita. Malu kita kalau masjid kita harus minta-minta. Kalau selalu disumbang sama Pak Latif masuk surga, kamu masuk neraka. Sudah enak dia di dunia, enak pula di akhirat. Saya tidak bisa punya duit Ustaz, tapi saya camat. Gunakan camatmu untuk membantu masjidmu. Saya bukan camat Ustaz, tapi saya pengusaha. Gunakan uangmu bangun masjidmu. Saya bukan camat, saya bukan pengusaha, tapi saya kuat. Gunakan tenagamu bangun masjidmu. Saya tidak punya tenaga, tapi saya ahli otakku. Berpikir, kau pikir bagaimana caranya supaya bisa. Saya juga tidak bisa berpikir Ustaz. Kau bantu masjidmu dengan cara apa? Kau diam. Ada juga tidak pernah nyumbang, tidak pernah datang jamaah, tidak pernah apa. Kau diam saja pelit. Kau ketawa karena kau semua begitu. Kata Nabi, ini bukan dasar. Nabi bilang, kalau kau mau melihat akhlak suatu kampung, lihat pasarnya. Kalau pasarnya banyak orang pembohong di situ, akhlaknya hancur itu kampung. Tapi kalau kau mau lihat imannya suatu kampung, lihat masjidnya. Kalau masjidnya bertahun-tahun tidak jadi, pasti dipertanyakan imannya itu. Kalian punya mobil, lalu masjidmu kau tidak bisa sumbang tegel 10 kardus. Kalian punya tabungan berjuta-juta, kau tidak bisa sumbang 10 sak semen. Malu dong. Jangan selalu berharap sumbangan. Orang Islam itu kata Nabi, Allah mencintai tangan di atas daripada tangan di bawah. Kalian juga anggota DPR, malu dong.
mengharap suara dari rakyat. Kau tarik ketika mau dipilih. Begitu kau pilih, tidak pernah kau datang pikirkan masjid. Tenang, gas memang hari ini. Ya, sampai jam berapa? Sampai jam 6. Sampai jam 6. Ibu bisa? Betul. Saya tidak bisa. Memang mau dikasih puas. Memangnya saya laki-laki pemuas. Pelan-pelan juga ibu. Apalagi dilihat Nabi. 2. Ada Nabi melihat, disuruh buka mulutnya, lalu dimasukkan timah neraka, timah panas, hancur, melebur semua badannya, diperbaiki, kasih minum lagi, perbaiki, kasih minum lagi. Nabi bertanya, Jibril, kasihan betul itu, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu yang suka minum khamar. Cap tikus, beleng-beleng, namanya aja cap tikus dongo. Kau sudah orang kampung, jalanmu jelek, kau pemabuk lagi. Jangan ketawa, saya serius ini. Hei, hei, anak muda, silahkan jadi anak gaul, tapi jangan dekati minuman keras. Mana ada orang hebat kalau dia pemabuk? Tidak ada. Biarkan orang mabuk, yang penting jangan kamu. Kasihan, kita sudah miskin, jalan kampung kita susah cari nafkah, jalan kita jelek, kau mabuk lagi. Gimana kau mau bangun kampungmu kalau otakmu rusak dengan pemabuk? Cap tikus, namanya aja sudah jelek. Cap tikus, coba kira cap buah kurma, cap tikus dongo. Tos 5.000 cari teman. Mabuk ambil motor, mabuk setengah naik motor. Bayangkan orang mabuk setengah naik motor, dia listrik dikira aspal. Bah! mati kafir kau, demi Allah kau mati kafir. Tidak ada semua artinya sholatmu. Maka saya waktu anak muda SMA kuliah, saya bergaul, tapi begitu temanku sudah mulai, ayo saweran, 5.000 cari teman, dia bilang kampunganmu, saya tinggalkan. Kampungan dasar, saya bilang biar nih, daripada kau tidak ada kampungmu. Anak muda sekarang nanti dibilang gaul kalau pintar tele. Siapa bilang? Ayo tinggalkan itu hamar. Gimana otak kita mau cerdas kalau hamar yang jadi hobi kita? Jangan. Whisky, vodka, Jenever, topi miring, Donald, cap tikus, ada lagi lem box na campur. Dongo. Satu-satunya minuman keras yang boleh es batu halal. Ya, hati-hati. Apalagi yang dilihat oleh Nabi, ada lagi dilihat oleh Nabi, dihidangkan daging yang harum, sudah direbus matang, di sampingnya daging bernanah, bau busuk. Pilih, ibu-ibu pilih mana? Ini daging yang sudah direbus matang enak, ini daging bangkai. Pilih mana? Tapi siapa mana yang dipilih ini? Yang dipilih adalah bangkai bau berulat. Nabi bertanya, siapa pula itu goblok sekali beleng-beleng? Siapa dia? Jibril. Jibril menjawab, itulah yang punya istri, yang punya suami yang halal, tapi dia pergi pilih layangan putus. Ibu tahu juga. Ngerinya ibu Bobi. Pergaulannya anak Jakarta. Selingkuh juga orang kampung. Hati-hati. Hei, Pak, pesan Nabi, kalau engkau melihat wanita di jalan dan engkau cenderung menyukainya, kata Nabi, baliklah segera ke rumahmu, karena apa yang dimiliki di jalan persis sama yang ada di rumahmu. Tidak percaya? Kau coba periksa. Nggak ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Ya, hei, kami ini laki-laki tergantung istri. Bagaimana suamimu tidak selingkuh kalau kau kasar di rumah? Coba kalau pulang suamimu kau sambut dengan baik.
"Assalamualaikum kakandaku Arjunaku." Kata suaminya, "Waalaikumsalam adindaku Sri Kandi." Kata suaminya, "Ih, makin cantik kau hari ini sayangku." Kata istri, "Berarti saya jelek kemarin." Begitu suamimu duduk mengeluh capek di kantor, kau peluk dengan semangat lalu kau menyanyi, "Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu." Sudah saatnya sholat duhur, rezeki sudah Allah tentukan. Yang penting abang kerja, gerakkan kaki dan tangan, rezeki Allah tentukan. Tapi jangan lupa sholat agar rezekimu murah. Sudah, sering kau SMS begitu suamimu? Nah, paling SMS, jangan lupa singgah beli gas. Kau membayangkan semua dirimu cilaka. Ayo, hei, ya, bapak-bapak juga jangan kasar sama istri. Coba lihat istrimu, muka-mukanya kasihan ini. Coba lihat, gaji 300, ya gaji suaminya 1,5 juta tiap bulan, tapi dia bisa hidup dengan gaji itu 4 anaknya. Itulah hebatnya istrimu. Maka jangan pernah hina istri. Tapi dia suka ngomel, bukan dengan menghinanya. Tapi dia suka ngamuk, bukan dengan memukulnya. Kalau kau sudah tidak senang, bukan dengan mempermalukannya, tapi kembalikan ke orang tuanya. Nyanyilah kau, "Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku." Kata suaminya juga, "Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini." Kan bagus, yang kau pulang kau sindir suamimu. "La la 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 la, panggil aku si Jablay, ada rangkulan." Bu, Pak, ini dengar ini yang suka marah-marah sama istrinya. Bukanlah bagian dari umatku suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Itu kata Nabi. Berapa istrinya Nabi? 11. Apa pernah Nabi menyakiti istrinya? Tidak. 11 istri Nabi dan tidak satu pun pernah mengatakan, "Saya menyesal menikah dengan engkau Muhammad." Padahal 11. Bapak satu aja istrinya menderita lahir batin. Ada juga itu suami begitu, marah, bertengkar, hamil lagi. Ini semua ini pelakunya ini. Sudahlah, kau nikmati saja itu takdirmu. Dengar resepnya Umar bin Khattab. Kalau istri suka ngomel, pakai ilmunya Umar. Umar suatu ketika dilihat duduk depan istrinya lalu digomelin. Apakah Umar marah? Tidak. Ketika ditanya, "Kenapa kau sabar mendengarnya?" Kata Umar bin Khattab, "Begitu cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan menyusui anakku." Coba kalau kita yang hamil, bisa kok? Berapa lama ibu hamil? Berapa? 9 bulan. Selama 9 bulan itu pernah tidur tengkurap? Tidurnya kayak pasrah, Pak. 9 bulan tidak tengkurap. Bapak berani kok tidak tengkurap 9 bulan. 1 bulan aja pusing. Ya. Mau Bapak hamil? Caranya, ambil 1 biji kelapa, kasih masuk perutmu, bawa kemana-mana. Itu lihat itu ibu, mana ada pergi pasar, simpan dulu deh, berat. Ibu-ibu, kata Umar, yang kedua, begitu cara saya berterima kasih istriku yang telah melahirkan anakku. Masih ingat waktu melahirkan, Bu? Masih? Ada ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri wakil bupati keluar kona. Tidak. Iya toh? Yang ketiga kata Umar, berterima kasih telah menyusui anakku. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Masih. Ada kira-kira ibu waktu 7 bulan di anaknya, waktu tumbuh giginya. Masih ingat, Ibu? Begitu
suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Pak, saya akui, apa Ustaz Dasat hebat? Tidak, tapi karena ada istriku yang menjaga anakku di rumah. Bagaimana saya bisa mau ceramah baik-baik kalau begini, pas mau mimbar masuk WhatsAppnya, kesetrum anakmu, pulang ku cepat. Mana bisa? Tapi setiap saya mau pergi ceramah, apa kata istri saya? Tenang Ustaz, urusan rumah jangan pernah pikirkan, itu tanggung jawab saya. Tenang kita. Maka muliakan istri, hargai suamimu. Insya Allah keluarga bahagia, meskipun ngontrak-ngontrak. Ini sudah rumah ngontrak, makan tidak jelas, banyak utang, bertengkar terus. Kapan kau dapat bahagia? Paling tidak kalau rumahmu tidak baik, hatimu kau baiki. Paling tidak kalau mukamu jelek, akhlakmu kau perbaiki. Paling tidak kalau rezekimu terbatas, muliakan suami istri, insya Allah bahagia. Bukan harta yang membuat orang bahagia. Saya bilang sama istriku, sayang, jangan kau cemas soal uang. Uang tidak dibawa mati. Betul bang, betul sayangku, uang tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada uang, rasanya mau mati. Salah pergaulan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibi. Dengar yang suka selingkuh, mau perempuan mau laki-laki, karena jumlahnya sama ya. Satu kali selingkuh, dalam kitab itu tidak dikatakan selingkuh, tapi maknanya adalah selingkuh. Sekali selingkuh hancur amalmu 40 tahun. Satu kali itu. Nah kau 3 kali kau selingkuh pergi Ternate, 3 kali 1 bulan, 120 tahun. Kau meninggal 60 tahun, masih banyak dosamu. Maka kau kalau tidak senang istrimu bukan dengan selingkuh. Tidak senang istrimu ada 2 caranya. Cara pertama, kembalikan ke rumahnya. Cara kedua, tambah. Nah, kalau kau berani, panas. Sudah ya. Nah terakhir, setelah itu, setelah Nabi berduka, apa Allah kasih perintah? Isra Mi'raj itu Allah perintah sholat. Artinya apa? Ketika ada masalah apapun itu, mau 2 periode, mau jadi Kapolsek, mau jadi Kapolres, mau apa saja, ada masalahmu, sholat. Ketika Nabi berduka, Allah tidak perintah puasa. Ketika Nabi bersedih, Allah tidak perintah haji. Allah perintah, nih sholat kau tunaikan. Dalam rumah tangga ada orang miskin, diuji dengan kemiskinan. Ada orang diuji dengan kesetiaan, suami istri selingkuh. Ada orang diuji dengan tidak punya anak. Semua itu ujian dan masalah. Maka ketika ada masalah, perbaiki sholat. Ustadz, kenapa penyakit tidak mau sembuh-sembuh? Kontrol sholatmu. Ustadz, kenapa anakku tidak mau mendengar? Lihat sholatnya. Ustadz, kenapa suamiku kasar kurang ajar? Lihat sholatnya. Ketika sholatnya tidak beres, itu sumber masalah. Ibu tahu orang yang tidak sholat, buka Al-Quran surah Al-Hajj 47. Di mana bersembunyi? Kau enak di situ duduk-duduk, tidak kena matahari. Hai, Bu, tidak sholat. Buka surah Al-Hajj ayat 41. Di situ Allah jelaskan, 1 kali tidak sholat, Allah hukum 1 hari di neraka. Berapa namanya 1 hari di neraka? 1000 tahun dunia. Jadi kalau ada tidak sholat subuh tadi, 1 hari di neraka. Berapa disebut 1 hari? 1000 tahun dunia. Itu 1 kali. Gimana yang sholat Jumatnya sholatnya hanya hari Jumat? Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, dengar ini orang yang malas sholat. Buka Al-Quran surah Al-Fat 29. Muhammad dan Rasulullah walladzina ma'ahu asiddaul al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Panas gitu. Nah, maka Allah hukum orang yang tidak sholat menurut surah Al-Hajj 47. Batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Kafir, bukan kafir meninggalkan Islam saja, bukan kafir keluar dari Islam semata, tapi biar dia Islam tidak sholat, kata Nabi, dia orang kafir. Apa alasanmu tidak sholat?
Ingat lagi perintah yang ketiga, ancaman bagi mereka tidak sholat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk, tiba datang sahabat, ya Rasulullah, sekampung saya bapakku meninggal, tidak ada yang mau sholati bapak saya. Nabi kaget, berdosa satu kampung, kenapa tidak ada sholati jenazahnya bapakmu? Jenazahnya bapak saya berubah wajahnya, seolah-olah dia tampang moncong batu. Nabi kaget, pergi lihat, benar. Nabi doakan, selesai didoakan, berubah kembali menjadi manusia. Sholat, selesai disolati, kembali wajahnya rusak. Nabi katakan, ya sudah, kita sudah sholat, dimakamkan dia. Selesai dimakamkan, ditanya, anak muda, sholat tidak ini bapakmu? Sholat ya Rasul, cuma hari Jumat, itu pun seingat saya tidak beberapa kali. Kata Nabi, itulah sebabnya. Hati-hati saudaraku yang tidak sholat. Kalian tidak puasa tetap Islam, kalian tidak haji tetap Islam, kalian tidak zakat tetap Islam, tapi kalian tidak sholat, kalian kafir di hadapan Allah. Kenapa Ustaz? Karena puncak ibadah adalah sholat, puncak pengabdian kepada Allah sholat. Artinya apa? Tidak ada perhatian kecuali hanya menyembah kepada Allah, itulah sholat. Puasa, boleh ibu puasa sambil menyanyi? Boleh ibu puasa. Insaflah wahai manusia, boleh. Ibu tawaf, sa'i tawaf ketika haji dan umrah sambil menyanyi, boleh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la, boleh, sah. Bayar zakat sambil nyanyi, boleh. Tapi sholat tidak boleh. Allahu Akbar, begadang jangan begadang, tidak sah sholat. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Coba kau bilang. Saya di tengah hutan Ustaz, tidak lihat kiblat, kemana saja boleh menghadap kiblat. Tidak ada air Ustaz, tayamum. Saya di tengah laut Ustaz, saya tidak tahu kiblat, lihat di mana matahari terbenam. Di sana, sudah hadapkan ke sana perahu. Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang. Kau tidak usah juga goyang-goyang lagi. Ya gak tahu, saya serius ini. Apa lagi? Ustaz, saya tidak bisa berdiri, Allah kasih keringanan, kau duduk, sholat duduk begini. Allahu Akbar. Saya tidak bisa duduk Ustaz, Allah kasih keringanan, kau baring. Tidak bisa baring Ustaz, Allah kasih keringanan, kau sholat pakai isyarat. Mana disebut isyarat? Tinggal matamu goyang-goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Diajar malah diketawai kita ini. Saya serius. Tidak bisa juga begitu Ustaz, Allah kasih lagi keringanan, kau sholat dalam hati. Mana disebut sholat dalam hati? Semua bacaanmu mulai takbir sampai salam, tidak ada lisanmu bergerak, bibirmu sudah tidak bergerak, semuanya dalam hati. Apalagi? Tidak bisa juga sholat dalam hati Ustaz. Bungkus, ambil kain putih, bawa di kubur. Saya sariawan Ustaz. Oh, sholat sariawan lah, Allah tahu. Apa lagi? Ini ibu-ibu banyak tidak sholat gara-gara apa? Make up. Kalau ada pengantin, jilbabnya jilbab sakaratil maut, dia ikat 3 lapis, alisnya nak kasih. Tiba waktu sholat, kata suaminya, "Piko sholat, kau ndak lihat ini, 1 jam dipakai ini." Ada jilbabnya ada kayak pohon-pohon di belakang. Ini roknya sempit, dia jalan begini. Tolong, beleng-beleng. Ya, kapan lagi perempuan banyak ndak sholat? Selesai haid, gratis 5 hari, dia tambah 2. Kenapa belum sholat? Biasanya cuma 5 hari. Dia beli, orang masih haid. Udah bilang suaminya, betul, ini masih ada sedikit-sedikit. Dia bohong, kata apa bohong? Saya kasih lihat kau. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu semua. Ayo, adik-adik, kalian yang masih menuntut ilmu, kalian yang masih mencari jati diri, lagi mencari pekerjaan, kecil buat Allah kasih insinyur kok. Kecil buat Allah kasih kok doktor, kecil. Nih, lihat das atlet. Saya bukan mau takabur, motivasi buat kalian. Sama-sama kita anak kampung. Gelar saya banyak betul. Ketika orang setengah mati cari kerja, negara yang minta saya bekerja di Unhas. Alhamdulillah. Sekarang penonton saya alhamdulillah paling banyak dari semua penceramah di Indonesia. Penonton saya sekarang di YouTube sudah lebih 200 juta. Kenapa? Karena saya pelihara saja sholat. Kecil buat Allah, kecil. Dia bilang orang Bugis, nadatte ukuangnya, kun fayakun, jadi. Maka sholat aja. Kecil buat Allah kasih jadi kalian dokter. Kecil buat Allah kasih lunas utangmu.
kecil buat Allah kasih sembuh penyakitmu. Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Pulang dari pengajian ini, lupakan semua dosamu, seberat apapun dosamu kau solat. Kalau tidak solat, tidak ada harapan. Tak ada. Bapak mau mencari menantu, lihat solatnya. Pak Wakil Bupati mau mencari kepala dinas, mencari kepala bagian, lihat solatnya. Kalau dia tidak solat, jangan percaya meskipun dia rajin cari muka. Tuhannya jadi tipu. Bapak-bapak cari mantu, lihat solatnya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas, ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan waktu yang akan datang kita bisa hadir lagi di tempat ini. Doakan perusahaan Harita Nikel sukses, berjaya, produksinya meningkat, dan Harita juga jangan lupa masyarakat Pulau Ori bersinergi, masyarakat menjaga, menyayangi perusahaan ini, perusahaan menafkahi dan memberi bantuan kepada masyarakatnya. Insya Allah turun berkah Allah di tempat ini. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.